Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Fauzia Apriana, perwakilan dari kelompok 6 Batik Sinangga. Kenapa kami namanya Batik Sinangga? Ada artinya tersendiri loh. Batik Sinangga yang berarti menjaga atau menjunjung tinggi derajat dan kehormatan. Di sini kami juga membentuk struktur kelompok, yaitu ada Novita Sari sebagai ketua, Tuti Kismawati sebagai bendahara, lalu ada Retno Puji Rahayu sebagai sekretaris. Adapun anggota, yaitu ada saya, Zulfa Fauzia Apriana, ada Mulyani, ada Indah Widiani, dan ada Sri Rahayu. Di pertemuan pertama kami sempat membahas tentang konsep batik tulis dan cap kami yang ingin kami kembangkan. Konsep yang kami masukkan dalam batik tulis dan cap kami yaitu kesepakatan bersama dan masukan dari semua anggota kelompok. Dari hasil diskusi pertama kami, untuk batik tulis kami memasukkan konsep Semarangan seperti Tugu Muda dan Asem, lalu dengan memberikan aksen Megamendung. Dan untuk batik cap kami membawakan tema Kembangkol. Ini adalah proses di mana kami mendesain untuk lomba dan produksi. Untuk proses pertama, kami mendesain batik yang diawali dengan menggambar di kertas HVS terlebih dahulu, lalu ditebalkan dengan spidol. Setelah itu, baru diblet ke kertas roti, ditebalkan kembali dengan spidol. Ini adalah hasil desain yang akan kami lombakan dengan mengunsur temakan Garuda dan Semarangannya. Setelah itu kami blet di kain panjang 2,60 meter untuk batik tulis dan batik cap yang akan kami lombakan. Proses selanjutnya yaitu proses mencanting, ngelowongi, dan proses ngiseni batik yang sudah diblet di kain sepanjang 2,60 meter tadi. Lalu, adapun proses berikutnya yaitu ngejos. Ngejos merupakan proses untuk menghilangkan tetesan malam atau lilin agar mendapat hasil kain yang sesuai dan lebih maksimal. Proses berikutnya yaitu pengecapan dengan menggunakan tema Kembangkol. Proses pengecapan ini kami lakukan dari ujung kain sampai memenuhi kain secara merata dan perlahan agar tidak menetes. Ya, pengecapan ini kita lakukan di tempat Pak Roni Gonoharjo, kakak dari Mbak Indah, anggota kelompok kami. Ada juga yang kami dokumentasikan saat para anggota belajar mengecap untuk produksi. Sekarang kita masuk ke proses pewarnaan tahap 1 atau warna dasar. Untuk proses pewarnaan batik tulis, kami celupkan jelawe, tunggu sampai minimal 5 kali pencelupan, dan kami fiksasi dengan tawas untuk mendapatkan warna kuning. Lalu untuk batik cap, di pewarnaan pertama ini, kami celup tinggi, minimal 5 kali pencelupan, dan difiksasi dengan tawas untuk mendapatkan warna merah. Ini saat penjemuran kain batik lomba dan kain untuk produksi. Di sini kami saling bekerja sama dan membantu satu sama lain serta berdokumentasi seperti berikut. Ya, kami juga ada dokumentasi untuk produksi pewarnaan jelawe dan tinggi yang kemudian kita fiksasi dengan kapur yang kita laksanakan di rumah Mbak Tuti, Dut Tambangan. Kita sudah memproduksi beberapa kain batik tulis dan cap
dan kita juga saling membantu satu sama lain. Kita menuju proses selanjutnya, yaitu pewarnaan kedua. Untuk batik tulis, yang awal pewarnaan kami celup tinggi dan difiksasi tawas menghasilkan warna kuning. Untuk penculupan kedua ini, kami akan celup lagi dengan tinggi dan kami fiksasi kapur untuk menghasilkan warna merah agak ketuaan. Lalu, untuk batik cap, kami celup indigo untuk menghasilkan warna biru kehijauan. Di proses selanjutnya, untuk warna ketiga, kami celup jelawe dan difiksasi tunjung untuk hasil akhir batik tulis dan cap yang sama-sama menghasilkan hasil akhir berwarna hitam. Sampailah di tahap terakhir untuk membatik, yaitu pelorotan. Pelorotan di batik ini yaitu untuk melorotkan malam atau lilin agar lebih terlihat bentuk motifnya. Kegiatan melorot ini kami laksanakan di tempat Mbak Tuti buat tambangan yang menggunakan kayu bakar bertungku 2. Kita bersihkan semua malam atau lilin yang menempel di kain hingga tak berbekas atau tersisa, dan juga dibilas dengan air mengalir. Setelah itu kita jemur di pekarangan rumah dengan cahaya sinar matahari yang cukup. Batik tulis. Di dalam batik tulis kami mengangkat beberapa unsur, yaitu ada motif Garuda. Dalam agama Hindu, Garuda merupakan tunggangan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu merupakan dewa matahari, sehingga dilambangkan sebagai sumber kehidupan utama dan kejantanan. Motif jenis ini hanya merupakan motif larangan dan hanya digunakan oleh raja, sehingga diharapkan seorang raja dapat menerangi kehidupan dunia. Motif Garuda merupakan motif yang cukup populer bagi masyarakat Jawa, terutama karena motif ini diaplikasikan oleh Keraton Mataram sebagai lambang kerajaan Mataram dan juga melambangkan simbol negara Indonesia yang menggambarkan bangsa yang kuat dan besar. Warna keemasan burung Garuda menggambarkan keagungan dan kejayaan. Lalu ada motif Tugu Muda, sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 1 dan 14. Tugu Muda ini menggambarkan tentang semangat berjuang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbentuk seperti lilin yang mengandung makna semangat juang para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan RI tidak akan pernah padam. Bentuk Tugu Muda merupakan tugu yang berpenampang persegi 5. Lalu ada juga motif asem yang melambangkan bahwa asem itu dari khas Semarang agar lebih menambahkan aksen kesemarangannya yang dikolaborasikan dengan Tugu Muda. Lalu yang terakhir ada motif Megamendung, awan yang muncul ketika cuaca sedang mendung. Motif Megamendung juga memiliki makna atau filosofi bahwa setiap manusia harus mampu meredam amarah atau emosinya dalam situasi dan kondisi apapun, atau dalam hati manusia diharapkan bisa tetap adem meskipun dalam keadaan marah, seperti halnya awan yang muncul saat cuaca mendung yang dapat menyejukkan suasana di sekitarnya. Kemudian makna dari warna batik Megamendung ini merupakan lambang dari seorang pemimpin, dan awan biru sebagai sifat seseorang pemimpin yang harus bisa mengayomi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Lalu kesimpulannya adalah arti simbol tersebut adalah seorang yang memiliki jiwa pemimpin yang dapat memimpin negara dan rakyatnya menuju negara yang kuat, memiliki kedamaian dan kesejahteraan masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai perbedaan agama dan budaya,
agar tidak dapat terpecah belah oleh perbedaan tersebut, mampu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan selalu mengingat perjuangan para pahlawan yang gugur untuk kemerdekaan RI. Dan kita sebagai anak bangsa sudah sepantasnya dalam melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, salah satunya seperti budaya batik yang wajib dilestarikan. Ya, itu adalah kesimpulan dari motif batik tulis kami. Batik cap, kami mengangkat motif kembang kol, yaitu tanaman yang banyak tumbuh di dataran tinggi dan memberikan sumber kehidupan untuk manusia. Lalu, motif batik ini menggambarkan suatu keindahan, kecantikan, kebahagiaan, kehidupan yang baik dan rezeki yang melimpah. Kesimpulan dari motif tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan sumber kehidupan dan rezeki yang melimpah. Ya, di sini saya akan menjelaskan ide bisnis yang kami rancang, yaitu ide bisnis yang kami rancang bagaimana produk kami bisa dikenal dan bisa digunakan oleh kalangan umum seperti anak muda dan orang tua. Lalu apa sih yang membuat unik dari batik Sinangga atau batik dari kelompok kami? Yang membuat produk kami unik yaitu kami memilih motif yang bisa dikenakan laki-laki, perempuan, orang tua, bahkan anak muda sekalipun bangga dan tidak segan untuk mengenakan batik tersebut. Lalu juga dengan warna, kami juga memilih warna yang sedikit ngejreng dan trending agar para remaja juga bisa ikut mengenakan, tidak hanya orang tua, anak kecil pun juga bisa mengenakan. Lalu strategi pemasaran kami yaitu melalui via online dan offline. Untuk online, kami pasarkan lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram. Bahkan kami juga akan dan berniat insya Allah untuk membuka gerai lapak seperti Shopee, Lazada, agar orang di luar sana tahu dan bisa lebih memudahkan untuk mengorder bagi Sinangga ini. Lalu untuk offline, kami tawarkan secara face to face, misal ke tetangga, ke teman terdekat. Kami berusaha untuk menawarkan bahwa ini loh produk kami.